Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video panduan yang disusun oleh tim Dapat Kerja. Di video ini, kami akan memberikan panduan tentang bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan fitur pahlawan locker yang ada di website dapatkerjaidn.com, mulai dari cara mendapatkan kode referral sampai dengan mengajukan pencairan komisi. Lalu, kami juga akan memberikan arahan untuk mencari loker yang sedang dibuka melalui sosial media Instagram. Lalu kami juga akan memberikan panduan juga tentang bagaimana teman-teman menghubungi perusahaan atau UMKM agar mereka bisa tertarik atau berminat untuk membuka lokernya di website dapatkerjaidea.com melalui pahlawan loker. Jadi, silakan disimak sampai akhir video ini apabila teman-teman mau bekerja dengan baik dan benar. Jadi, pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat gitu ya, apa sih program Pahlawan Locker itu. Jadi, Pahlawan Locker itu terinspirasi dari Gojek dan Grab. Kalau Gojek dan Grab punya ojek online, nah Dapat Kerja punya Pahlawan Locker. Apa sih persamaan antara Gojek atau Grab dan Pahlawan Locker? Ya, persamaannya adalah mereka bekerja mendapatkan penghasilannya dari komisi gitu ya. Jadi eh, teman-teman juga sama, teman-teman akan mendapatkan komisi. Sistemnya adalah, jadi kalau ojek online nganterin penumpang atau nganterin makanan ke pemesan gitu ya. Nah, kalau penumpangnya udah sampai atau makanannya udah sampai di pemesan, nah, nanti kan ojek online-nya dapat komisi tuh. Nah, persamaannya kalau pahlawan locker, ya kalau perusahaan A lagi buka locker, terus teman-teman pasangin locker perusahaan tersebut di website Dapat Kerja, teman-teman dapat komisi uang sebesar 25%. Nah, semakin banyak locker yang teman-teman pasangkan di website Dapat Kerja melalui kode referral teman-teman, teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang semakin besar juga. Jadi, silakan teman-teman bekerja dengan lebih serius lagi, karena penghasilannya yang akan didapat akan semakin besar apabila teman-teman bisa berhasil memasarkan loker semakin banyak, gitu ya. Sama saja kan seperti ojek online, kalau mereka dalam sehari bisa mengantarkan 10 penumpang, maka uang yang didapatkan pasti lebih banyak daripada ojek online yang cuma bekerja sehari 2 kali nganterin penumpang gitu kan. Berbeda dengan mereka yang kerja sehari nganterin 10 penumpang gitu. Jadi ada kesamaan gitu ya antara pahlawan loker dengan ojek online gitu. Nah, apa sih, kenapa sih teman-teman harus eh, ikut program ini gitu? Sebenarnya apa gitu tujuannya? Nah, tujuannya adalah, bukan tujuan ya, maksudnya benefit dan kemudahannya itu adalah teman-teman di program pahlawan loker ini nggak perlu resign dari kerjaan utama gitu. Lalu juga teman-teman bisa kerja dari mana saja, nggak perlu kerja di kantor gitu ya. Yang pasti juga salah satu kelebihan dia dari ojek online itu kan teman-teman nggak perlu uang ongkos, ya kan? Nggak perlu uang ongkos untuk beli bensin, nggak perlu uang makan gitu ya. Maksudnya pakai HP atau laptop atau PC pun udah bisa gitu. Yang penting ada kuotanya gitu ya, ada wifi gitu udah bisa jalan gitu kan. Teman-teman nggak perlu panas-panasan, kerja di dalam rumah pun bisa gitu kan. Pas lagi santai gitu kan, atau pas lagi istirahat kerja gitu, atau pas lagi istirahat kuliah atau segala macam. Nah, itu adalah benefit dan kemudahan programnya gitu. Jadi teman-teman, kami harapkan bisa bekerja dengan baik dan benar karena benefit dan kemudahannya luar biasa gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya.
ke tata cara yang pertama. Jadi yang tata cara pertama itu adalah gimana sih cara menggunakan fitur pahlawan locker di website dapat kerja gitu ya. Nah, ini saya udah kami udah di website dapat kerja di bagian pahlawan locker gitu ya. Di untuk mencari kerja nanti teman-teman klik ya, nanti langsung diarahkan ke sini gitu. Nah, ini kan ada video panduan, nanti video panduan ini akan ada di sini, akan tercantum di sini gitu ya. Nanti teman-teman bisa tonton berulang-ulang gitu ya. Kalau misalkan masih belum memahami secara jelas gitu. Jadi teman-teman bisa diulang-ulang terus videonya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau eh, secara tertulis gitu ya, kami juga udah siapkan. Nanti kalau teman-teman buka ini akan diarahkan ke sini gitu. Nah, ini ada flow chartnya gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti mulai dari persiapan awal sampai proses layanan dapat kerja gitu ya. Ada follow up-nya gitu ya. Terus nanti ada struktur pesannya gitu ya yang harus digunakan ketika menghubungi perusahaan atau UMKM melalui email ataupun WhatsApp gitu ya. Jadi template pesannya sama baik melalui email maupun WhatsApp. Tinggal nanti disesuaikan dengan nama dari HR atau recruiter dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, itu kalau dibuka panduannya nanti keluarnya ini ya. Terus di sini ada total kode, ada yang belum digunakan, ada dua gitu ya. Terus nanti dipakai di locker gitu, masih kosong gitu ya. Nah, terus nanti di sini teman-teman bisa ngajuin pencairan kalau nanti kodenya sudah dipakai di locker gitu ya. Di sini juga teman-teman bisa melihat statistik gitu ya. Mulai dari 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Jadi teman-teman bisa eh, memantau gitu ya statistik eh, kode referral teman-teman gitu yang sudah dipakai maupun yang belum. Nah, ini kan belum dipakai berarti belum ada ya, masih kosong gitu. Nah, terus habis itu, nah di sini dia. Ini adalah generate kode referral gitu. Nah, generate kode referral ini gunanya ya untuk mendapatkan kode referral teman-teman gitu. Nah, kode referral ini itu tidak maksudnya gini, konsepnya adalah kode referral ini satu kode itu untuk satu locker gitu ya. Jadi bukan satu kode satu akun gitu. Beda ya. Ini satu kode satu locker gitu. Ya, ini kan ada dua kode ya, berarti ini untuk dua locker gitu. Nah, kalau mau masukin 4 locker apa 5 locker ya udah tinggal generate aja lagi gitu. Terus gitu kan. Nah, nanti kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa untuk 4 locker gitu. Karena satu kode itu hanya berlaku untuk satu locker gitu. Kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi nih. Misalkan yang ini ya, yang DKH BNZ RQT ini ya. Nah, nanti kalau udah tulisan terverifikasi ini nggak bisa dipakai lagi gitu. Harus pakai yang ini atau yang ini atau yang ini gitu. Dan kode ini itu tidak terbatas gitu ya. Jadi silakan mau di generate 100 kali pun boleh gitu. Tapi saya sarankan di generate berdasarkan kebutuhannya aja. Misalkan kebutuhannya teman-teman mau memasangkan locker 10 locker gitu ya. Ya udah generate-nya 10 kali aja dulu gitu. Jadi kalau mau nambah lagi jadi 11 atau 12 baru di generate lagi. Dan pastikan teman-teman mengisi ini ya, melengkapi banknya. Karena kalau tidak dilengkapi tidak akan bisa di generate itu kodenya, oke? Lalu nanti di sini juga ada history gitu ya, locker apa aja yang sudah memakai kode referral dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa memantau gitu, ada historinya gitu, bisa dilacak gitu ya. Oke, ini juga ada riwayat pengajuan pencairan gitu ya. Jadi inilah eh, dashboard dari pahlawan locker gitu ya. Ini fiturnya. Gitu. Oke, nanti juga di sini akan tertera gitu ya berapa imbalan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Totalnya berapa gitu. Misalkan 50.000 nanti tulisannya akan menjadi 50.000 gitu. Kalau si kode ini sudah terverifikasi gitu.
Nah, bagaimana caranya bisa terverifikasi? Ya, kalau loker itu sudah valid, sudah diverifikasi oleh admin tempat kerja, gitu, dan sudah terposting di sini. Nih, nah, misalkan ini ya, ini kan terverifikasi. Nah, ini sudah terposting nih, gitu. Nah, ini berarti si kodenya nanti sudah terverifikasi, gitu. Satu nih, gitu kan. Nah, kalau belum, berarti masih menunggu verifikasi, gitu. Verifikasi gunanya untuk apa? Untuk mengecek apakah loker ini benar atau tidak, gitu. Karena takutnya berujung penipuan, gitu ya. Karena dapat kerja itu benar-benar concern, benar-benar sangat mengawasi, sangat istilahnya menjaga gitu ya. Eh, Data-data yang masuk ke website kami itu harus benar-benar valid gitu. Nah, itu nanti akan dibahas di panduan menghubungi perusahaan. Oke, ini sedikit tentang, bukan sedikit sih, banyak ya malahan. Nah, ini adalah tata cara menggunakan fitur pahlawan loker. Oke, selanjutnya, oh ya, kita ke sini dulu ya. Kita mencari loker dulu nih, misalkan gitu. Nah, gimana sih caranya mencari loker yang sedang dibuka gitu kan, yang setiap hari, yang bisa dipantau setiap hari gitu. Ya udah, teman-teman tinggal ketik aja nih loker gitu kan. Nah, nanti kan keluar nih akun-akun info loker tuh banyak nih, gitu kan. Nah, misalkan ini kan diupdate-nya setiap hari, ya kan. Nah, cobalah teman-teman buka misalkan yang ini info loker Jakarta 2025 gitu ya. Nah, ini kan banyak nih. Tuh. Nah, teman-teman tinggal cari aja di sini gitu. Kan banyak gitu kan. Nah, misalkan eh teman-teman mau masangin loker perusahaan ini. Sebentar, kita cari dulu ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini nih. Terapis Menipedi. Nah, misalkan ini, misalkan ya. Itu ini kan udah jelas nih, ada kriterianya jelas semua kan. Itu namanya adalah apa nih? Navil Nails gitu kan. Perusahaannya Navil Nails gitu. Nah, setelah teman-teman udah menentukan loker mana yang mau dipasangkan gitu, teman-teman hubungi dulu gitu kan HRD-nya gitu. Katakanlah jangan ini deh ya, kita cari yang ada emailnya. Oke, kita cari yang ada emailnya. Kita cari nah ini nih, misalkan ini Grow Store ya kan dari Moza Kitchen. Nah, kita misalkan mau masangin loker ini. Kan. Caranya gimana biar mereka bisa mau pasang loker di kita, di website tempat kerja? Ya udah, tinggal teman-teman ke email, ya kan? Subjeknya jangan lupa, ya kan? Oh, kita masukin dulu nih penerimanya. Nah, Moza Kitchen tadi kan udah di copy ya dari sini, terus dipaste ke sini. Oke, setelah itu teman-teman isi dulu subjeknya. Nih, subjek kan, terus isi. Nah, sesuai namanya. Posisinya apa? Misalkan tadi crew store ya, crew store. Dah, subjek sudah diisi. Lalu teman-teman copy kalimat ini atau template pesan ini ke body email. Nah, Brad, ya kan nggak ada nama rekruternya ya di sini ya. Di sini kan tidak ada. Nah, berarti ini dihapus saja. Halo Bapak Ibu, atau boleh juga dari halo Bapak Ibu Muaza Kitchen, nama perusahaannya gitu ya. Nah, terus isi sama teman-teman, misalkan namanya Agus Kurniawan. Nah, ini juga disesuaikan lagi untuk crew store. Apakah Bapak Ibu berkenan? Nah, terus dan seterusnya. Nah, ini juga diisi lagi sama nama teman-teman Agus Kurniawan, terus Agus Kurniawan @gmail.com gitu ya misalkan.
aguskurniawan@gmail.com. Nah, oke, udah ya. Nah, ini kan udah nih, udah jadi pesannya ya. Katakanlah teman-teman hubunginya lewat email gitu ya. Kalau lewat WhatsApp sama aja sebenarnya gitu. Tinggal diganti-ganti isinya aja kok. Tuh kayak tadi ini ya, ini terus posisinya, nama nama teman-teman juga gitu. Nah, setelah itu kan tinggal send kan. Udah dikirim nih, jebret. Tuh. Nah, udah dikirim nih, ya kan? Dan ternyata nggak dibales-bales gitu kan. Wah, gitu kan. Udah 2 sampai 3 hari tidak dibalas gitu. Jadi gimana? Ya di follow up aja. Follow up, kan? Subjek emailnya sama, tapi body emailnya berbeda gitu ya. Nah ini disesuaikan aja 4 pagi siang bla bla bla. Tuh. Ini baru lowongannya juga disesuaikan. Tuh. Nah, setelah udah di follow up, udah nih, misalkan sudah di follow up ya gitu. Misalkan sudah di follow up, ya udah, dan terus sudah dibales gitu kan. Nah, tinggal teman-teman, oh katakanlah, wah ternyata mereka setuju nih gitu kan. Dari yang pesan pertama nih, ternyata dibales nih gitu kan. Wah, iya saya setuju nih katanya. Waduh, ya kan. Nah, berarti setelah itu teman-teman tinggal balas lagi, ya kan. Ini kan udah dibales, ya kan. Ya, saya setuju gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal pakai email, pakai pesan yang ini gitu. Nah, cakep kan? Tuh. Nah, sudah. Tuh. Walaupun sebenarnya dari poster kan sudah ada ya, itu kualifikasinya segala macam, tapi nggak apa-apa gitu. Tinggal ini adalah suatu formalitas gitu kan. Gimana sih cara kita merespon dengan baik dan benar tuh gimana gitu. Walaupun prosesnya agak ribet, tapi ini adalah prosedur yang aman gitu ya. Oke, selanjutnya kita kirim lagi gitu kan. Udah. Tuh. Halo, selamat siang. Terima kasih atas responnya. Baik, izin menjelaskan bla bla bla. Bla. Nah, setelah mereka udah ngasih nih gitu kan, eh, data-data ininya gitu ya, data-data yang diminta sama kita gitu sebagai palong loker gitu kan. Nah, teman-teman tinggal isi gitu kan di sini gitu. Nah, pasang lowongan di sini ya kan. Pasang lowongannya di sini gitu. Oke, sekarang kita sesuaikan ya gitu. Nama perusahaannya apa? Moza Kitchen. Moza Kitchen gitu ya. Terus emailnya. Nah, terus kalau nggak ada nomor telepon gimana? Nggak masalah. Tinggal isi ngasal aja sih. Tuh. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, negaranya Indonesia, alamatnya. Nah, misalkan di sini nggak ada nih, gitu kan. Moza Kitchen tuh nggak ada alamatnya. Ya, teman-teman tinggal cari sendiri aja di Google. Moza Kitchen Kemanggisan. Tuh. Nah, kan ada nih, tuh. Iya kan? Ya udah tinggal di copy aja copy. Paste ke sini, itu. Jakarta Barat ya, sudah pas ya. Kode posnya juga disesuaikan kembali. Nah, nama HRD-nya misalkan HRD Moza gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting emailnya ada, jelas gitu ya. Nah, ini emailnya sudah semua ya, dari nama, email, nomor kontak, negara, alamat, kota, dan seterusnya semua. Nah, untuk kode referralnya, teman-teman ambil di sini nih. Misalkan pakai yang ini ya. Nah, masukin deh di sini, jebret kan. Nah, sip. Setelah udah masukin kode referral dari sini, dari dashboard sini ya, Pahlawan Locker, teman-teman tinggal lanjut ke form lowongan. Tuh. Nah, tadi kan judul pekerjaannya apa? Kita sesuaikan ya. Crowd Store.
Store. Nah, deskripsi pekerjaannya. Udah, tinggal ini aja nih. Di copy paste aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, Brad ini hitam karena mungkin dari ini ya, dari Instagramnya gitu. Oke, biarin aja yang penting udah masuk nih, ya kan? Deskripsinya gitu. Gaji nggak ada, ya udah kosongin aja gitu. Terus ini apa sih pengalaman gitu kan? Internship itu magang, mid level itu di atas 2 tahun ya itu. Eh 1 sampai ya di atas 1 tahun, 1,5 tahun lah ya gitu mid level tuh. Kalau eksekutif itu posisi-posisi kayak direktur gitu ya. Terus CEO, CFO. Nah, teman-teman cari tahu aja di sini ya di Google gitu. Apa sih eksekutif gitu. Terus kalau entry level itu baru 0 sampai 1 tahun tuh ya atau fresh graduate lah gitu kan. Kalau senior itu di atas 2 tahun lebih gitu, 2, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah tempat kerjanya kalau onsite ya di kantor, kalau remote itu kerjanya dari rumah WFH. Nah kalau hybrid itu campuran antara kerja di rumah dan kerja di kantor gitu. Terus keahliannya kita cek ya di sini. Oh pintar berkomunikasi, ya udah tulis aja pintar berkomunikasi, percaya diri, terus apalagi jujur, disiplin, terus ramah, ya kan? Ini nggak ada batasan usianya nih, ya kan? Ini nggak ada batasan usianya nih, berarti pria dan wanita. Tidak, tidak ada batasan usia. Tuh ya, misalkan tuh. Terus pendidikannya juga tidak disebutkan nih, gimana? Ya udah SMA SMK aja gitu. Makanya inilah kenapa kita perlu menanyakan lagi gitu ininya gitu kan. Alamatnya, pengalamannya yang dibutuhkan, pendidikannya, tipe kerjanya, kualifikasinya gitu. Tujuannya untuk memastikan, oh, walaupun udah di poster gitu kan, kita tahu kalau kru itu kan kerjanya onsite, nggak mungkin remote gitu kan. Tapi tetap kita perlu untuk memastikan kembali. Makanya nanti teman-teman tetap setelah nanti dibalas, baru teman-teman wajib menanyakan ini gitu ke si perusahaan tersebut gitu ya. Udah nih ya, udah semua ya. Misalkan udah segini aja nih, pria dan wanita tidak batas usia, pintar, komunikasi, nggak apa-apa. Ini masukin aja di sini untuk keahlian gitu, nggak masalah. Nah setelah itu, kirim deh pekerjaannya. Kirim ke siapa? Ya ke admin apa kerja gitu untuk diverifikasi. Oh sorry, ini belum diisi. Nah, job successfully send ya, sudah desain ya. Nah, kan untuk bisa dipublikasikan itu perlu bayar gitu. Nah, kalau si lowongannya teman-teman udah pasangin gitu ya di website tempat kerja, teman-teman ingatkan ke perusahaan dan UMKM-nya kalau perlu bayar gitu ya. Jadi eh, kan untuk bisa tayang ke sini kan perlu dibayar lokernya. Nah, teman-teman kan juga di sini kan sudah ada red card-nya ya di sini. Nih. Nah, tuh, ini tinggal dibuka, nanti ada paket tayang harganya di sini. Tuh. Nah, ini teman-teman buka gitu ya. Nanti kan pasti dibaca tuh sama perusahaan dan UMKM-nya. Tuh. Nah, mereka perlu bayar dulu gitu supaya si lokernya bisa tayang di sini. Tuh. Nah, ini perlu bayar ya. Tuh, jadi nggak gratis guys. Nggak gratis gitu. Pembayarannya hanya ke sini ya, ke rekening bank BCA, Bank Jago, Wallet, OVO, Dana, dan GoPay. Untuk sementara, untuk sistem pembayaran dilakukan secara manual dulu, gitu ya, sampai nanti
diintegrasikan ke pembayaran yang otomatis melalui Midtrans gitu, sudah masuk ke pengembangan website kami gitu. Oke, setelah nanti katakanlah oh udah dibayar nih gitu kan. Nah, kalau udah dibayar, teman-teman tinggal tunggu aja gitu kan. Tinggal tunggu verifikasi dari tim dapat kerja gitu. Nah, nanti kan tim dapat kerja ngecek dulu nih lokernya beneran nggak, perusahaannya ada nggak, gitu kan. Alamatnya bener nggak, emailnya bener nggak, gitu. Nah, kalau udah dicek dan ternyata udah betul dan sudah terverifikasi, gitu ya. Oh iya, tambahan lagi untuk masa tayangnya 1 bulan ya, satu loker. Jadi kalau mau nambah masa tayangnya lagi harus bayar lagi gitu, 1 bulan lagi gitu. Nah, katakanlah teman-teman lagi nungguin nih ya kan, lagi nunggu diverifikasi gitu kan. Nah, teman-teman tinggal hubungin aja ke tim dapat kerja siapalah gitu, Mbak Galuh gitu kan, atau ke email info@dapatkerjaidian.com untuk konfirmasi lagi gitu ya. Nah, katakanlah udah terverifikasi nih sebentar dan sudah dipublikasi gitu kan. Katakanlah ya tuh. Nah, ini tinggal kita refresh. Nah, ada nih ya kan, Cruise Store. Terverifikasi, asik, ya kan? Nah, setelah itu teman-teman cek di sini di akun teman-teman, gitu kan? Nah, itu dia, tuh, bisa kan? Nah, ini udah sekalipun udah bisa diajukan pencairan, gitu. Nah, ini udah sukses kan, tuh, baru bisa mengajukan pencairan. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya. Tadi dari mulai penjelasan program pahlawan loker, terus menggunakan fitur pahlawan loker, terus mencari loker gitu ya. Nah, misalkan mau cari lagi nih ya kan, misalkan apa gitu kan, misalkan dari sini gitu kan. Nah, ini kan ada nomornya, tinggal hubungin aja nomor teleponnya tuh ya WA gitu, nggak masalah kok gitu. Kan teman-teman bekerjanya juga resmi gitu, ada kartu membernya ya kan, ada komitmennya gitu, itu resmi gitu. Oke, terus misalkan mau cari di tempat lain, ya udah tinggal cari lagi. Gitu kan, info loker Bandung. Nggak perlu nggak harus dari Jakarta kok. Dari manapun bisa. Gitu. Dari Makassar bisa, dari Kalimantan bisa, dari Surabaya bisa, pokoknya dari mana aja bisa. Gitu. Oke. Nah, misalkan nih dari Bandung gitu kan. Nah, ini misalkan dari Bandung nih, staff marketing, ya udah kembali lagi. Kita tinggal hubungin lagi deh, itu si perusahaannya, gitu. Misalkan nih ada emailnya kan, mahesakencana02@gmail.com. Ya udah, mahesakencana02@gmail.com. Oke, ya. Terus bahkan kita isi ya subjeknya, posisinya juga diganti. Misalkan apa nih? Staff marketing gitu kan. Hmm. Oke, nah sip, udah ya. Terus tinggal ganti lagi yang ini, staff marketing. Terus ini namanya juga, kalau teman-teman nggak yakin namanya siapa, udah kalau bapak ibu aja nggak apa-apa gitu. Udah ya, udah semua ya. Nah, udah kan? Ya udah tinggal desain gitu. Kalau udah desain, teman-teman tunggu aja gitu. Kalau mereka setuju, ya saya setuju. Teman-teman kirim email yang ini, pesan yang ini, gitu. Oke? Jadi cuman seperti itu cara kerjanya gitu, menghubungi perusahaan dan memasangkan loker. Dah, dua itu aja gitu kerjanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami berikan gitu ya, yang bisa kami arahkan. Semoga teman-teman
memahami video ini gitu ya. Video ini benar-benar dibuat untuk memandu teman-teman semuanya gitu ya. Jadi teman-teman kami harapkan bisa bekerja dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga teman-teman bisa eh, mendapatkan penghasilan yang banyak, bisa bekerja dengan baik dan benar gitu ya, dan bisa berkolaborasi dengan dapat kerja dengan baik. Terima kasih.